Oh dia dong mas, kena orang mas abunya mas. Ya udah, jalan bang. Udah di belakang lu masih ngerokok itu. Kenapa? Turun, bukan. Kenapa? Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Yang ganteng, yang cantik, dan yang ngeselin juga pasti ada dong ya. Kayak orang satu ini nih ya, kok bisa-bisanya komen begini. Sorry Min, gue gak sempet nonton sampai selesai. Gue berak ya, mules. Set dah. Udah ada teknologi bang ya, yang namanya pause and play gitu bang ya. Nonton sambil berak juga gue gak ikhlas bang, beneran dah. Ya dan di tahun ini tuh emang banyak banget gebrakannya ya cuy. Ada aja ya. Sampai ada oknum komunitas CB cuy, yang pikniknya udah pindah di Indomaret gitu ya. Widih ganteng lu bang. Nah di video kali ini mungkin bakal jadi penutup tahun yang penuh dengan emosi dan yang menghebohkan dunia maya pastinya ya cuy. Jadi yuk jangan lupa push like-nya dulu dan kita langsung ke video pertama. Let's go. Gebrakan akhir tahun 2024 yang menghebohkan rakyat Indonesia, salah satunya ini datang dari kasusnya pasangan bucin ini ya. Iya, panggil saja Bang Muiz ya. Pastinya kalau udah tahu kasusnya ya, doi adalah orang yang sudah melakukan tindak pidana korupsi sebesar 300 triliun cuy ya. Ngapain sih lu ngurusin begituan bang? Enggak bang ya, ini gua resah aja ya, miris ngelihatnya ya, hukum di negeri ini. Bayangin cuy ya, negara udah rugi 300 triliun cuy ya. 300 triliun ini duit bukan daun bang ya. Dari jaksa udah divonis tuntutan 12 tahun penjara, malah ini dapat diskon akhir tahun dari hakim jadi 6,5 tahun. Bayar uang pengganti 210 miliar dan denda 1 miliar lah, sisanya kemana bos ya. Buset, ini penjara 6 tahun ya, nanti kena promo lagi nih, pengurangan masa tahanan karena berkelakuan baik selama di penjara. Indahnya Konohaku sat. Yang bikin gebrakan sih emang bukan kasus korupsinya cuy ya, karena udah biasa banget dan gak bikin kaget lagi saya mah ya. Yang bikin panas dan nyulut amarah publik itu putusan hakim yang wadadidau banget ya, dan dirasa tidak adil gitu ya, karena adanya diskon 6 tahun penjara. Dan alasannya si doi ini katanya berlaku sopan banget saat di persidangan gitu cuy. Bapak hakim yang terhormat ya, maling mana yang diundang buat sidang terus dia pargoy di tengah gitu ya? Kagak ada pak ya, kagak ada, buset dah. Dan gak cuma itu, hakim juga bilang ya kalau si doi ini punya tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum sebelumnya. Tapi emang bener juga cuy ya, dia punya anak yang harus dididik dengan bener ya. Emang lu mau kalau dihukum mati terus anaknya jadi yatim, kagak punya bapak, stres, dibully temen-temennya, ujung-ujungnya narkoba. Jangan ya, malah menciptakan generasi yang rusak cuy ya. Aduh, dan ini pertanyaan dari om-om botak satu ini cuy ya, coba simak dulu. Merugikan uang negara ratusan triliun. Lu dapat uang 5 triliun, oke? Dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Mau gak lu ambil? Please bang ya, jangan diterima tawaran ini cuy ya. Ingat dosa, tapi kalau kepepet ya sikat. Ya balik lagi ya, kita kan rakyat biasa ya, pastinya hakim juga memutuskan itu punya referensi dari undang-undang, secara dia kan ya paham hukum banget pastinya ya cuy. Walaupun putusannya agak cuak sekali ya, gimana lagi ya. Katanya mau berantas korupsi sampai ke akarnya gitu ya. Akar pohon mana yang kayak begini? Susah banget nyambutnya. Aduh ya udah deh, gimana tanggapan atas kasus ini cuy ya, ungkapin di komen. Kita ke video selanjutnya. Gebrakan selanjutnya datang dari Malang, Jawa Timur cuy. Halo arek-arek Malang ya. Nah ini ada video before after dari sebuah postingan Karang Taruna di salah satu daerah Malang cuy. Begini videonya.
Video ini punya caption yang lumayan menusuk ini ya, bukan dana desa ataupun dana pemerintah. Widih, maksudnya gimana tuh ya? Setelah saya mengulik-ngulik sedikit ini ya, ternyata perbaikan jalan ini hasil dari uang pribadi cuy ya. Jadi jalan yang tadinya wadadidau banget ya, bergelobang parah sampai tukang cari rumput itu menangis cuy ya. Menangis kenapa? Sapinya pada kelaparan ya, karena lama di jalan nih, harus berusaha banget kayak begini. Dan sekarang udah halus mulus kayak kulit Sandra Dewi yang rajin skincarean gitu cuy ya. Dan ternyata semua ini hasil kerja keras warga yang kompak dibantu seorang donatur ya. Yoi, dia adalah Bung Ferry cuy ya, dari pengusaha bakso yang sekarang udah jadi sultan di Batam ya. Dengan dana pribadinya ini ya, dia rela ngeluarin sampai 10 miliar ya kabarnya, hanya buat perbaiki jalan desa tempat lahirnya itu cuy. Gila, ini respect banget gak sih ya? Tapi nggak cuma Bung Ferry doang cuy ya, warga di sana juga solid banget sih pastinya ya. Menurut kreator Karang Taruna ini, warga juga gotong royong bergantian kerja bakti, nyiapin makanan, minuman, dan support pelaksanaan pembangunan jalan tersebut. Widih, ini warga seperti ini tuh yang harus dilestarikan di Plus 62 ini cuy ya. Oh ya, lokasi jalan tersebut ada di Dusun Segelan, Desa Balasari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Nah, semoga nih ya dari video ini perangkat desa bisa melek sedikit ya sama kondisi di lapangan sana ya. Lah masa iya kemarin kami minta tambah masa jabatan, ini udah dikabulkan jadi 8 tahun cuy ya, dengan maksimal 2 periode. Kualitasnya masih begini saja, orang ada maju-majunya cuy. Dan ngomong-ngomong soal jalan nih ya, gimana nih ya kondisi jalan di daerah kalian cuy ya? Apakah lebih baik atau malah lebih ngenes dari ini ya? Komen di bawah. Selanjutnya ini cuy ya, ada cuplikan video nih ya dari pengguna TokTok. Jadi dia videoin sambil keluar-keluar nih ya. Nih mobil pemerintah gitu cuy. Nih mobil pemerintah, nih nomornya nih. Nih mobil pemerintah, nomornya ini. Nih mobil pemerintah. Udah. Ditungguin. Waduh, ada apaan nih kan kata gue gitu ya. Di video lanjutannya si doi upload lagi tuh ya, ditambah caption, bukan dipakai buat aktivitas operasional, malah ugal-ugalan sampai nendang dan dipukul handphone. Widih, makin panas aja nih cuy ya. Emang bener ada pemukulan di situ ya, tapi kronologi awalnya kita nggak tahu cuy ya. Dan please deh cuy ya, jangan langsung suudon dulu kalau mobil plat merah tersebut dipakai buat liburan keluarga. Secara ya ini kan lagi musim liburan akhir tahun ya cuy ya. Contohnya nih ada oknum yang ketahuan ganti plat merahnya jadi plat hitam, buset ya. Biar apa ini? Gua juga gak tahu cuy ya. Yang pasti ini kejadiannya di tanggal 2 Juni 2024, dan setelah gue cek tanggalnya itu hari Minggu bos. Gue garis bawah ya, kita nggak boleh langsung seudon nih. Mungkin aja dia pakai mobil itu buat nyamar jadi agen rahasia yang lagi ngintai target gitu cuy. Tapi ya mari kita ingat lagi cuy, kendaraan plat merah itu tidak diperuntukkan untuk liburan keluarga cuy ya. Tuh, dan gimana menurut kalian cuy tentang bapak satu ini cuy? Apakah benar buat liburan atau dalam mode intel gitu? Komen di bawah. Selanjutnya ini cuy ya, ada 2 orang wanita yang cekcok di dalam kereta. Nah ceritanya nih ya, si cewek ini yang habis pulang kerja naik KRL, tiba-tiba ketemu emak-emak yang tantrum cuy ya. Si emak ini nyangkanya mbak-mbak si perekam ini ya nempel-nempel sama lakinya. Lah padahal ya kalau KRL kan jam pulang kerja rame banget cuy ya, serasa lagi nonton konser sama anak-anak CB. Raul. Yang bikin lebih panas nih ya, si emak yang lagi tantrum nggak cuma bacot ngoceh ya, tapi saking gregetnya sampai dorong si cewek ini cuy. Lah brutal sekali ini emak-emak ya. Nih kalian tonton aja videonya biar nggak cuma denger cerita dari gue cuy. Hari gini mama laki orang nggak nafsu kali bu. Ya iyalah, bukan level saya juga. Ya emang saya cantik deh. Ya udah, saya nggak pernah ngeliat pantat ibu, ngapain? Ya suami ibu aja suruh geser, ngapain nyalain orang? Saya mau turun masih lama. Ibu kalau misalnya nggak suka tinggal turun aja. Dari tadi gimana? Baju gue ada 2 stasiun. Ribet banget, makanya kalau punya laki dijaga. Kalau nggak suka ya udah mundur. Jangan bacot dari tadi ya. Diem dorong. Mana dikira nggak dorong. Waduh,
Si ibu emosian bener dah. Besok lagi diikat bu lakinya biar kagak jahil gitu ya bu. BTW stay safe semuanya ya, yang lagi liburan juga semoga dijauhkan dari orang-orang yang ada di video berikut ini cuy. Kenapa sih Pak dipukul? Ya makanya kan tadi saya, ini kan turunan. Laporin ya. Emang sama orang HP kurang aja lu ya. Emang ada yang biarin mogok di situ? Tolol. Anjing. Apa lo? Ya drama lagi nih cuy ya. Di video ini ada aksi arogan yang dilakukan beberapa pemuda. Kayaknya sih anak kampung situ cuy ya, alias akamsi. Kejadian ini sampai berujung pengeroyokan ke pengemudi mobil dashcam cuy. Bahkan nih ya, istrinya yang lagi hamil 8 bulan pun kena imbasnya. Jadi kronologinya nih ya, pas mobil dashcam ini lagi lewat jalur situ, ada mobil yang jeblos di kiri jalan ya. Terus dipandu tuh ya buat lewat sisi kanan jalan. Ada bapak-bapak yang tiba-tiba nyelip dan gak sengaja nyenggol mobil dashcam ini. Nah dari situlah mulai rusuh cuy ya, orang-orang sekitar langsung gebrak mobil sambil nyolot ya. Si cewek yang ada di mobil akhirnya kepancing juga. Gak cuma berakhir di situ cuy ya, mobil ini sampai dikejar dan cekcok di bawah. Nih videonya. Infonya nih cuy ya, si pemuda yang emosinya kayak McGregor pas mau lawan Khabib Nurmagomedov nih ya, sebenarnya nggak ada hubungannya sama bapak-bapak yang kesenggol mobil. Lah dia cuma numpang nyari pelampiasan buat emosinya aja ya cuy. BTW dia juga lagi bantu bapaknya ngedongkrak ya. Tapi dari kejadian ini yang bikin tambah miris adalah kondisi cewek yang ada di mobil itu cuy ya. Dia yang lagi hamil 8 bulan harus diperiksakan ke dokter setelah kejadian itu. Dan hasilnya apa? Ada ancaman keguguran. Waduh. Semoga aja emak-emak sama calon dedek bayinya tetap sehat-sehat ya cuy. Jangan sampai hal kayak gini bener-bener bikin trauma panjang ya. Amin ya. Tapi tunggu dulu cuy ya. Ternyata ini masih ada lanjutannya. Jadi nih ya, si pemuda yang tantrum kayak McGregor tadi nih ya udah dilaporkan terkait kejadian ini, dan beginilah keterangannya saat dimintai pertanggungjawaban cuy. Pas kan kiri soalnya kita ngadongkrak. Nah, terpas ngadongkrak si anu gaduh mobil anu jeblos ieu teh kejepet ku mobil si A. Pas kejepet meureun anu lain ngararambek eta mau jelema kejepet. Saya kan kena dongkrak. Kejepet apa? Nah, serempet kan? Enggak. ada orang di tengah. Iya, orangnya juga tidak ada. Yang tadi ini mah ini lagi mobil. Ada mobil kenal rupa. Oh, panggil aja keluarga kalian masing-masing. Cuma Bu, saya mau manggil keluarga juga, orang keluarga saya juga sama, orang nggak punya. Ya nggak masalah. Ya mau apa yang diharapin di orang tua Ya apa saya. kek, jual apa kek, saya nggak. Saya sih mau sampai subuh, sampai besok saya tungguin di sini. Nggak ada, kalau nggak kalian nggak mau ada tiket baik, nggak ada kekeluargaan, kalian bukan keluarga saya, seriusan. Waduh, nggak ada kekeluargaan. Kalian bukan keluarga saya. Google juga nih cewek ya. Ini BTW dari pihak mereka nih ya, hanya dimintai biaya ganti rugi pengobatan dan cek kandungan saja. Tapi mereka mengaku dari keluarga nggak mampu. Dan kemudian dari pihak keluarga bertiga patungan hanya terkumpul 53.000 cuy ya. Sempat ditawarin buat diberi waktu nih 1 bulan, tetap nggak ada dana katanya ya. Bahkan nih KTP aja yang kagak ada yang punya cuy. Buset ya Allah nih cuy ya.
kalau kalian nggak punya materi banyak, minimal kalian punya akhlak ya cuy. Jangan seenaknya sendiri, mentang-mentang di daerah sendiri seenaknya gebrak-gebrak mobil orang. Ya please dah ya, jangan jadi beban ya. Ini pelajaran banget cuy buat kalian, buat kita semua ya. Yuk lebih sabar dan jangan gampang kepancing emosi di jalan ya. Ingat, nggak semua orang yang kita hadapi punya batas emosi yang sama. Semoga kejadian kayak gini nggak menimpa kalian saat di perjalanan ya cuy. Gimana tanggapannya atas kejadian ini cuy ya? Komen di bawah. Baik, nggak ada kekeluargaan, kalian bukan keluarga saya, seriusan. Terakhir cuy ya, ini ada pemotor yang nyebelin banget cuy ya. Batuk terus otaknya, entah nyangkut di mana gue gak tahu ya. Jadi ceritanya ada orang bego cuy ya. Orang bego, gue bilang bego karena dia motor sambil ngerokok ya. Kronologinya si perekam ini nih ya terganggu banget sama abu rokok yang nyiprat-nyiprat kena angin tuh ya. Nah dengan sopan ya kayak si abang Muiz ini tadi ya, sopan banget ya. Si perekam coba negur si abang perokok biar matiin rokoknya ya. Dan lo tahu apa reaksinya? Bukan matiin tuh rokok, malah dipindah ke tangan sebelahnya. Buset ya, tambah ngeselin banget ini. Perekam ini gak menyerah cuy ya, negur lagi buat kedua kalinya. Malah jadi tantrum cuy, gak terima ngajak ribut di pinggir jalan. Begini videonya. Kok dia dong pas abunya kena orang, abu. Kena orang mas abunya mas. Ya udah, jalan bang. Udah di belakang lu masih ngerokok itu. Kenapa? Nah. Lah buset bang kan tinggal matiin rokok udah selesai, lanjut gitu ya. Nggak bakal bikin dunia kiamat bang, serius dah ya. Lagian enaknya apa ngerokok sambil motoran bang ya? Enakan di rumah ambil ngopi atau nggak nyender di Indomaret ya, sambil mikirin beban hidup, lebih nikmat kayaknya ya. Atau enggak nih ya sambil berak sekalian, lebih nikmat lagi cuy, banyak inspirasi di sana. Tolong deh ya bang, sadar ya, abu rokok lu itu nggak bikin orang lain pada memuja lu gitu ya. Yang ada malah jadi alasan orang buat pengen nendang motor lu. Jadi please mikir deh ya. Menurut kalian gimana cuy? Apakah kalian pernah juga ya ketemu sama orang-orang model begini di jalan? Atau malah punya pengalaman yang lebih ngeselin lagi? Share aja di komen, siapa tahu bisa jadi bahan ngeluh bareng ya cuy. Komen di bawah. Yoi cuy, jadi gitu aja ya. Semoga tahun depan kita lebih bijak di jalan, lebih baik lagi ya. Jangan lupa share pengalaman kalian juga, share video ini biar orang-orang di jalan tuh makin sadar ya dengan kesalahan-kesalahan yang kocak ya. Subscribe juga biar nggak ketinggalan asupan emosi lainnya. Yo, sampai jumpa di video selanjutnya dan gue pamit. Assalamualaikum.